Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku di channel Mary Anjar. Yang belum subscribe, kalian wajib subscribe dulu ya. Oh iya, kali ini kita akan membuat sebuah buket yang sangat besar dengan isi uang 100 lembar. Tapi besarnya ini nggak besar-besar banget, jadi gampang banget kalau misalnya kalian bawa foto buat wisuda, ulang tahun, ataupun dimasukkan ke dalam mobil. Nah, segini nih kalau aku pegang. Nah, caranya tuh pastinya gampang banget, tinggal kalian ikutin aja step by step di video kali ini. Kalian siapkan bahannya juga ya, udah aku tulis nih. Langkah pertama, kita masukkan dulu uangnya ke dalam plastik OPP ukuran 7 x 15 cm. Kemarin kebetulan aku dapat uangnya nih yang uang baru, jadi lumayan gampang ya masukinnya ke dalam plastik OPP. Kalau misalnya uang yang kalian dapat itu lumayan kusut, kalian bisa setrika dulu ya. Kalau misalnya kotor, bisa kalian cuci dulu. Nah, ini udah selesai semua, 100 lembar aku masukkan ke dalam plastik. Selanjutnya kita akan memakai styrofoam untuk tancapannya. Ukurannya udah aku tulis ya di styrofoamnya. Kunci dari besarnya sebuah buket itu dari tancapannya ya, baik styrofoam maupun floral foam. Kalau kalian pingin buketnya itu lebih besar lagi, kalian tinggal besarin aja styrofoamnya. Nah, tapi kali ini aku bikinnya itu nggak besar-besar banget, supaya bisa dimasukkan ke dalam bagasi mobil customerku. Karena sebelumnya aku pernah bikin buket besar banget, itu susah banget ya pas dimasukin ke dalam mobil. Nah, kita satukan styrofoamnya ini pakai lem tembak dan juga pakai lakban ya, biar buketnya nanti bisa berdiri sendiri atau bisa dipajang gitu ya. Aku tambahin dengan kardus, jadi biar bisa menyangga buketnya itu, nggak cuma pakai styrofoam. Karena kalau misalnya pakai styrofoam full itu akan jadinya lebih mahal, jadi kita sambung pakai kardus bekas. Nah, penggunaan styrofoam ini juga jadi meminimalisir biaya pembuatan ya, daripada kita pakai floral foam yang hijau. Karena memang styrofoam ini harganya lebih murah karena aku belinya yang meteran. Nah, ini bagian depan aku sambung pakai kardus karena tadi untuk satu sisi kardus itu nggak cukup. Tinggal kita kasih lem tembak dan juga lakban aja. Terus kita jadiin satu pakai lakban. Ini nanti kardusnya tuh masih kurang panjang, jadi nanti di tengah-tengah video aku sambung kardusnya supaya lebih tinggi. Nah, sekarang kita kasih uangnya pakai tusuk sate. Ini aku pakai tusuk sate yang pendek dan juga nanti pakai yang panjang. Yang panjang itu kayak tusuk sempol itu ya, jadi ada dua ukuran. Nah, kita pakaikan tusuk sate. Keuntungan kita membedakan tinggi dari styrofoam itu juga biar tusuk satenya itu sama gini ya panjangnya, jadi nggak perlu banyak-banyak menyambung tusuk sate. Kita tempelkan satu persatu seperti ini. Aku nempelkannya pakai selotip aja, tapi pakai lem tembak pun bisa. Nah, ini aku keluarkan tusuk sempolnya yang panjang, jadi kita sebagian ada yang dikasih tusuk yang panjang. Jadi kayak gini ya penampakan kalau udah dikasih tusuk sate semua. Ini ada yang aku lipat karena emang terlalu panjang uangnya nabrak ke styrofoamnya. Kalau misalnya kalian pingin bikin buket yang besar itu nggak usah dilipat, jadi biarkan dia besar gitu ya. Tapi kali ini aku nggak pingin bikinnya terlalu besar. Nah, ini udah aku coba susun satu baris aja, jadi itu jadi patokan buat menyusun yang lainnya. Jadi ada 10 sub ya, yang lain tinggal ngikutin aja di samping. Jadi setiap baris ada 10, jadi kalau di total ada 100. Tapi nggak menutup kemungkinan ini beda dengan realitanya ya. Kadang aku agak renggang, terus agak mepet, jadi sebisanya aja lah, yang penting udah pas jumlahnya 100. Nah, aku ngitung-ngitung uangnya itu pas masih belum ditempel ya. Kalau udah ditempel dihitung tuh pusing banget ngitung 100 lembar, karena kan nggak seberapa presisi ya aku nempelkannya ini. Pokoknya udah aku tempelin gitu aja. Ini videonya aku percepat, aslinya ya nggak secepat ini karena emang agak susah, yang bawah udah hampir penuh tempatnya. Terus paling depan aku tambahkan bunga hias sesuai dengan wrappingnya warna ungu. Ini aku kasih warna ungu dan juga warna putih.
Selanjutnya kita siapkan kain spunbon ukuran 15 x 20 cm yang kita lipat seperti di video, lalu kita tempelkan satu persatu di bagian depan buket. Ini biar bagian yang kurang rapi bisa tertutup dan juga bikin buketnya kelihatan makin cantik. Kalau susah nemuin kain spunbon, kalian juga bisa pakai kertas tisu ya. Tapi semua bahan udah aku spill linknya di description box. Nah, kita siapkan 10 lembar kertas cellophane. Untuk langkah pertama, kita siapkan 1,5 lembar kertas cellophane yang akan kita sambung karena buketnya kan panjang atau tinggi. Jadi kita sambung bagian pertama ini, lalu kita tempelkan ke buketnya. Sebelumnya kita lipat dulu sesuai dengan keinginan kita mau wrapping model apa. Kali ini simple aja, yang bagian atas cuma lipat-lipat gitu aja. Terus aku nempelkannya pakai lem tembak. Terus aku lanjut pakai laksban. Jadi kalau pakai selotip kecil itu kurang rekat ya. Jadi pakai laksban karena buketnya ini besar banget. Untuk buket 100 lembar, pakai 10 lembar cellophane, menurut kalian tuh boros nggak sih? Kalian juga bisa ceritain pengalaman apa aja yang udah kalian lewatin pas bikin buket, terutama yang buket jumbo kayak gini ya. Jadi sekarang kalau misalnya ada yang nawar aku, udah aku nggak bikin repot, aku kirimin emot senyum gitu aja. Karena gimana ya, emang bikin buket ini kan bahannya tuh nggak ada yang murah ya. 1 lembar kertas aja itu udah harganya 2,5 sampai 3.000 kan. Terus belum styrofoamnya, lem tembak, kain spunbon, bunga hias, tusuk sate, plastik OPP. Belum lagi kita masukin uangnya satu-satu, nusukin satu-satu, terus wrappingnya, hiasnya. Itu butuh waktu yang lama banget, terutama buket jumbo kayak gini. Ya mungkin mereka yang nawar itu masih belum pernah bikin buket itu seribet apa, tapi kalau mereka udah pernah coba, pasti mereka paham. Dari belanja bahan aja udah kelihatan, itu habisnya banyak banget, belum persiapan bikinnya, terus pas wrappingnya itu gimana. Tapi juga banyak banget customerku itu yang sadar dan memahami gimana repotnya bikin buket. Dan mereka itu ngerasa kalau jasaku ini terlalu murah, sampai-sampai mereka itu ngelebihin transferannya ke aku gitu loh. Sampai aku tuh sungkan sendiri. Terus aku tanya kan, kenapa sih kak kok mesti dilebihin? Besok aku selipin ya di paketnya. Terus mereka bilang, gak apa-apa kak, bikin buket itu repot, aku tahu. Dan menurutku harga jasa di kakak itu termasuk murah banget daripada di kotaku. Nah, aku jelasin deh ke mereka kenapa kok jasaku ini lebih terjangkau, karena memang aku belum sewa tempat, aku usahanya ini di rumahku sendiri. Terus memang pengalamanku ini belum panjang, jadi aku baru mulai usaha buket ini 1,5 tahun. Jadi jam terbangku belum selama mereka yang lebih mendahuluku untuk usaha buketnya. Jadi aku juga nyadar kalau kemampuan bikin buketku ini masih belum sebagus mereka. Nanti lama-kelamaan aku juga pasti akan naikin harga jasaku. Dulu juga aku itu pertama kali bikin buket itu harga 10 lembar jasanya itu cuma 35.000. Nah sekarang itu udah mulai naik perlahan seiring dengan kemampuanku yang juga alhamdulillah terus bertambah. Nah buat kalian yang baru mulai usaha itu nggak apa-apa sih agak turunin harga jasa, karena kan hitung-hitung buat promosi gitu ya, harga pengenalan. Tapi kalau misalnya kalian merasa skill kalian udah upgrade, udah bertambah, kalian bisa naikin perlahan mengikuti harga pasar di kota kalian. Nah ini untuk yang bagian bawah aku tutup dulu pakai cellophane, jadi nanti tuh biar kayak ada efek melayang gitu loh guys, tau gak sih? Ya absurd banget ini maksudku, ya pokoknya gitulah, kalian nanti lihat hasilnya. Terus lanjut nanti kita wrapping bagian belakang ini, kita tutup biar lebih rapi. Ini walaupun gak warna ungu, aku juga pilihin warna yang agak-agak nyambung. Ini namanya warna apa sih, wheat gitu ya, gandum. Gak tahu deh, pokoknya mirip-mirip ungu abu-abu gitulah. Nah buat kalian yang tanya ini total modalnya berapa, kalian bisa cari di videoku yang lain yang pembuatan buket 50 lembar itu kurang lebih tuh sama ya, karena emang sama-sama habis 10 lembar kertasnya. Jadi kalian lihat aja di videoku yang aku bikin uang 2050 lembar itu.
Nah, untuk bagian depan ini lipatnya agak berbeda ya dari sebelumnya, jadi biar kelihatan lebih gembul buketnya. Oh iya lupa, kalian juga kalau mau ikutin aku di TikTok bisa banget ya. Kalian cek TikTokku di hnm_gift. Sebenarnya cara wrapping itu terserah kalian ya. Menurut selera kalian, keinginan kalian, mood kalian. Aku pun tiap wrapping itu nggak pada satu ciri khas gitu loh. Kadang kalau aku pingin bikin wrapping yang model kayak gini, yaudah aku bikin kayak gini. Kalau aku pingin bikin yang kayak gitu, yaudah aku bikin kayak gitu. Jadi tergantung mood dan juga tergantung dengan permintaan customer. Kalau misalnya customer pingin dibikin simple aja kak, ya udah aku wrappingnya tuh cuma dilipat-lipat dikit gitu aja. Tapi kalau misalnya customernya itu minta bikin yang gembul ya kak, nah aku baru pakai cara kayak gini. Jadi lipat-lipatnya itu sedikit dilebihin supaya ada kelihatan lebih besar gitu buketnya. Nah, ada cara yang lebih cantik itu dengan cara ditali ya. Jadi setiap kita ngasih wrapping, ngasih kertas, itu caranya tuh ditali pakai tali rami atau pita. Cuma menurutku itu lebih lama dan aku nggak terbiasa. Jadi aku lebih suka pakai selotip kayak gini, baru nanti di akhir aku tali. Nah, habis ini kita tali dulu sama tali kecil, jadi biar lebih rapet gitu ya. Tapi aku nggak sempet ngerekam. Terus ini, aku bikin pita di luar, jadi aku bikin pita dulu yang aku sesuaikan dengan besarnya buket. Aku bikin 2 kali pitanya. Nah, kalian lihat ya caranya di video itu gampang banget. Bikin pita kayak biasa, kalian bikin pita-pita gitu. Nah, ini bikin pita yang kedua. Kalau udah dua-duanya jadi, tinggal kita tempelin aja dipakai lem tembak. Menurutku cara ini lebih mudah dan hasilnya pun jadi lebih rapi. Karena jujur aku nggak bisa bikin simpul-simpul yang cantik kayak orang-orang gitu. Nah, ini pita buat leher buketnya. Jadi aku tinggal tempel gitu aja. Terus aku ikat deh ke depan. Buketnya besar, pemakaian pitanya juga banyak ya. Jadi jangan ragu buat habisin banyak pita, karena buket itu akan lebih cantik kalau misalnya pitanya tuh berumbai-rumbai gitu ya. Tapi kita bisa siasati dengan cara tertentu biar pitanya itu kelihatan banyak, tapi sebenarnya kita tuh pakainya cuma dikit. Ya pakai cara aku kayak gini menurutku sih. Nah, tinggal tempel aja deh kedua pitanya, gampang banget kan? Daripada harus mikir ini simpul apa. Soalnya dulu pas pramuka, aku nggak ikut pelajaran simpul menyimpul. Rasanya mau belajar dari YouTube cara membuat pita pun, aku udah pusing banget, udah overload rasanya mikirin orderan customer. Yaudah aku bikin pita sebisaku, biar rapet aku tusuk pakai jarum pentul. Sumpah random banget ya caraku. Nah ini tinggal kita rapiin aja bagian ujung pita, terus kita tambahin tag toko kita dan juga kartu ucapan. Udah jadi deh, gimana? Gampang banget kan? Kalau ngikut caraku, udah gak perlu pusing-pusing. Kalian semua di rumah pasti bisa bikin buket jumbo 100 lembar. Udah cepetan praktek, kalian beli bahannya terus bikin. Kalau udah jadi, kalian laporan di kolom komentar ya. Aku tunggu loh ya. Oke, sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa di videoku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.